Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Asbahna wa asbahna mulkillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa ilaihil nusur. Alhamdulillah rabbil alamin, kembali kita dihimpun Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh tapak langkah dari kita menuju masjid yang mulia ini akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai penggugur dosa-dosa kita, sebagai peninggi derajat kita di sisi Allah, dan akan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita sering berada di rumah Allah, sering menghadiri kajian-kajian, sering mencicipi hidangan-hidangan yang Allah berikan di rumahnya, maka insya Allah nantinya di akhirat nanti kita akan mudah untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan kalau kita mungkin di sini sering kita soal payadi lagi ini. Iya, kalau kita kan sering kadang ke payadi gitu ya, main ke rumahnya, ke depan rumahnya. Kalau ada hajat kita main, sering diskusi, sering datang. Kadang juga kita sering bantu beliau. Nah, ketika nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang sudah sering sekali masuk ke rumah Allah, sudah sering sekali, apalagi ini ada kegiatan kuliah subuh, kita membantu dalam pelaksanaannya. Masya Allah, divisinya Pak Hadi dan tim Pak Hari, Pak Sidik yang menjadi asbab kita berkumpul di sini. Masya Allah, luar biasa pahalanya. Nanti di sana pun Allah akan malu jika tidak memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan, kita niatkan untuk kita istiqomah untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu, di kajian-kajian, dan juga kita usahakan sebagai apalagi laki-laki yang sudah dewasa, sangat disunahkan untuk kita bisa selalu hadir di masjid, sholat berjamaah di masjid. Dan mudah-mudahan itu semua akan menjadi hal yang mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu kalau di bulan-bulan sebelumnya kita sudah alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan bab wudu, dan juga terakhir kemarin sudah kita praktekkan untuk bagaimana tata cara wudu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan, kita pelajari bersama, kita dapat amalkan sehingga kualitas ibadah kita akan semakin baik dan semakin baik lagi. Kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari sunnah-sunnahnya, dan juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW melalui para ulama. Insyaallah itu akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pada saat ini adalah berlanjut ke tata cara sholat sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan di sini sesuai dengan mazhab yang saya pelajari, yang saya ikuti adalah mazhab Syafi'i. Insyaallah ke depan kita akan sama-sama bersama membahas setiap gerakan dan juga bacaan yang sunnah
yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mulai dari mengangkat tangan, takbir, sebelum itu pun juga posisi kaki kita, bagaimana cara kita berdiri, jari-jari kita itu menghadap kemana, terus posisi bagaimana cara merapatkan saf, bagaimana cara meluruskan saf, dilanjutkan juga takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan, bagaimana nanti setelah mengangkat tangan itu ditaruh di mana, atau di dada, atau di, ada yang sekarang suka miring gitu ya, yang begini, ada yang, nah itu nanti insyaallah akan sama-sama kita bahas bersama bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tapi kembali kami tegaskan di sini bahwa apa yang kami sampaikan di sini, insyaallah kami yakini benar karena bersumber dari guru-guru kami yang insyaallah mendapat dari gurunya, dari para ulama, dari para imam, dari tabi'in, dari para sahabat, dan insyaallah bermuara kepada Rasulullah SAW. Tapi kembali kami sampaikan bahwa ini bukan yang paling benar, karena kalau sudah mengklaim dia yang paling benar, itu mengklaim dia yang paling baik, anak khairu minhu, seperti yang sudah dibaca oleh imam kita tadi, Ustaz Tommy surat Al-A'raf tadi ayat ke-12. Siapa yang sering berbicara anak khairu minhu, aku tuh lebih baik dari kalian, sholat itu lebih sunnah, sholat itu lebih baik, itu adalah iblis, adalah pembicaraan iblis yang mengklaim dirinya, selalu mengklaim dirinya lebih baik. Maka kita niatkan bahwa setiap apa yang kita pelajari bukan untuk mengklaim bahwa kita itu lebih baik dari orang lain. Orang lain sesat, orang lain tidak pas, dan itu memang terjadi dalam diri pribadi saya sendiri. Ketika saya belajar misalnya makhrajul huruf, tajwid, tahsin, ketika mendengar bacaan imam yang kurang pas, ketika awal-awal itu ini salah, ini kurang ini kurang ini, dalam hati kita sudah menjudge, kita sudah seolah-olah menjadi hakim bagi si imam, dan itu yang tidak kita tidak diperbolehkan. Niat kita untuk untuk menuntut ilmu bukan untuk menyalahkan orang, tapi untuk kembali kepada diri pribadi kita sendiri, bagaimana kita bisa melakukan sholat itu dengan baik, bagaimana kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang, apalagi menganggap itu sesat. Dalam sholat ini, apalagi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan hadis Rasulullah SAW, tidak bisa sembarangan. Kemarin di grup Ustaz guru kita Ustaz Rasul menyampaikan tulisan Al-Quran, dan itu memang tidak bisa sembarangan ada banyak sekali ketika satu kalimat itu bisa diartikan ke banyak sekali makna. Maka begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW, satu hadis itu bisa ditafsirkan berbeda-beda. Salah satu contoh, apakah dulu di zaman Rasulullah SAW sudah pernah terjadi perbedaan? Ya, pernah. Rasulullah SAW ketika selesai perang Ahzab itu, ini perang Ahzab ini salah satu yang bacaan yang saya sangat suka, banyak sekali yang bisa pelajari kita petik di situ. Perang Ahzab adalah perang yang dimana keadaan Madinah waktu itu dilanda kekeringan yang luar biasa, kekeringan sepanjang masa Rasulullah SAW. Kekeringan yang paling lama adalah pada saat perang Ahzab, dan juga perang Ahzab ini adalah perang yang terbesar yang pernah dialami Rasulullah SAW. Bayangkan penduduk Madinah bahwa pada waktu itu hanya kurang lebih 3.000 orang, termasuk anak-anak, ibu-ibu, dan orang tua. Sedangkan
pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan Al-Harb, juga didukung oleh kabilah-kabilah, banyak sekali kabilah di situ, kabilah banyak sekali di situ. Saya jadi lupa. Jadi didukung dari Quraisy sendiri kurang lebih ada yang menyebutkan 10.000, belum dari ada kota dari Madinah yang juga kaum Yahudi di situ, Bani Quraidah, Bani Nadir, terutama Bani Quraidah yang berada di Madinah itu juga yang tadinya sudah bersekutu dengan mengikuti Rasulullah SAW, tapi kemudian dengan ajakan kaum Quraisy dengan bujukan maka mereka ikut bergabung dengan kaum Quraisy yang menyerang Rasulullah SAW, sehingga jumlahnya menjadi sekitar 12.000 pasukan yang menyerang Rasulullah SAW. Nah, ketika itu kepanikan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh pasukan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW memanggil para sahabat untuk sama-sama bermusyawarah bagaimana menghadapi pasukan musuh. Kemudian bagi yang ada, biasa kalau anak muda itu pokoknya ajar, serang Rasulullah, jangan takut, kita maju pokoknya. Rasulullah pun menerima usulan itu. Tapi ada lagi satu usulan yang mungkin ini sangat fenomenal, namanya juga sering kita dengar, yaitu usulan dari Salman Al-Farisi. Beliau sahabat Rasulullah dari Persia. Beliau menyampaikan bahwa ya Rasulullah, ketika kami dulu Persia diserang oleh musuh yang banyak, maka kami akan menggali parit. Itu kenapa perang Ahzab itu juga disebut sebagai perang Khandaq, yaitu yang berarti parit. Beliau menyampaikan bahwa kami dulu biasa menggali parit di sepanjang untuk sebagai benteng. Parit itu lebarnya kurang lebih para ahli sejarah menafsirkan lebarnya 5 meter dan dalamnya sekitar 3 meter, sehingga ketika kuda itu melompat dia tidak akan sampai di seberangnya. Ketika kuda itu turun di parit juga kesusahan untuk bisa naik. Bayangkan pada waktu itu sepanjang kota Madinah di ujung utara, ini agak panjang dulu, mohon maaf ini pembukaan agak panjang. Di sepanjang utara itu digali parit sebagai benteng pertahanan. Masya Allah, Rasulullah SAW pada waktu itu sampai, jadi kalau tanah di Madinah itu beda sama kita ya. Kalau di sini kita kan tanah padat gitu, ketika diangkat itu ya padat gitu. Tapi kalau di tanah Arab kan kayak berdebu gitu, pasir gitu. Bayangkan Rasulullah SAW itu menggali, ketika beliau mengangkat tanah-tanah itu sampai wajah beliau itu tertutupi dengan debu-debu. Sampai segitunya Rasulullah SAW mempersiapkan perang Khandaq itu, perang yang sangat luar biasa. Kemudian singkat cerita bahwa perang Khandaq yang di zaman itu akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan, yaitu berupa angin topan, angin yang sangat dingin, angin yang waktu itu meporak-porandakan tenda-tenda yang dibuat oleh kaum Quraisy di seberang parit yang dibuat Rasulullah SAW. Kurang lebih selama sebulan tidak ada perang di situ, hanya berkeliling saja. Hanya satu petinggi atau jagoannya kaum Quraisy, yaitu Amir bin Abdul Wud, yang dia karena dia paling memberani, badannya paling kekal, dia berusaha menuruni parit dan sudah gregetan pengen perang lagi. Beliau akhirnya turun bersama beberapa pasukan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, siapa dari antara kalian yang berani menghadapi Amr bin Abdul Wud? Itu badannya sangat tinggi, kekar. Kemudian Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu karamallahu itu yang badannya tidak terlalu tinggi, kemudian beliau yang menunjuk tangan, kemudian saya Rasulullah, saya yang akan menghadapinya. Bayangkan yang begitu besar bertemu dengan lawan dan Ali bin Abi Thalib yang badannya relatif tidak begitu besar. Kemudian Amir bin Abu Wud berkata, kalau zaman sekarang kayak bahasanya siapa? Sifa ya, kalau ada yang tahu apa? Film Sifa. Jangan panggil anak kecil paman gitu. Kamu itu bukan lawan saya, kata Amir bin Abu Wud. Kamu masih anak kecil, karena dari waktu itu juga Amr bin Abu Wud sudah dewasa dan Ali bin Abi Thalib masih belum dewasa. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, makanya saya kalau ingat Sifa itu, ingat kisah itu. Jangan panggil aku anak kecil paman, itu kurang lebih seperti itu dulu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menusuk matanya Amr bin Abu Wud dan beliau memenangkan pertandingan perkelahian untuk pertempuran itu. Singkat cerita, kemudian Allah menurunkan tentaranya itu berupa badai yang sangat dingin sehingga tenda-tenda mereka pun berserakan, sehingga mereka memutuskan untuk mereka juga mendapat cerita bahwa Bani Quraidah yang selama ini membantu mereka, akhirnya mereka kembali kepada Rasulullah SAW dengan bujukan Nu'aim bin Al-Ghatafani yang dulu juga orang Ghatafan itu terkenal mendukung kaum Quraisy. Tapi Nu'aim, salah satu petinggi yang Nu'aim Al-Ghatafani ini kemudian ikut Rasulullah SAW. Kemudian dia membujuk Bani Quraidah untuk menakut-nakuti bahwa ini kalian tidak akan menang. Akhirnya Bani Quraidah pun takut, dan juga yang tadinya memboikot Rasulullah SAW untuk perbekalannya, akhirnya dia kembali akan mensuplai kebutuhan Rasulullah SAW. Makanya ketika waktu itu dengan perkiraan Bani Quraisy yang dikepung selama sebulan, maka dengan diboikot perbekalan, maka pasukan Rasulullah akan kehabisan perbekalan sehingga mereka akan kalah. Dan ketika Bani Quraidah sudah kembali ke Rasulullah, makanya mereka berpikir ini kita tidak akan menang kalau seperti ini, karena Rasulullah sudah mendapatkan perbekalan lagi. Akhirnya mereka kembali ke Mekah, dan pada saat itu ketika sudah mengetahui kemenangan kaum muslimin, Rasulullah SAW akhirnya bersumpah, mulai saat ini bukan kita yang akan diserang oleh musuh, tapi kita yang akan menyerang mereka. Karena sudah sangat seringnya Rasulullah SAW disik dan diserang oleh musuh. Maka Rasulullah SAW pun mendengar pengkhianatan Bani Quraidah. Kemudian beliau mengutus sahabat untuk mendatangi Bani Quraidah, dan ini yang bisa jadi pelajaran bagi buat kita. Rasulullah SAW berpesan, jangan kalian sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Itu sangat jelas bahasanya, jangan kalian sholat asar sebelum kalian sampai di Bani Quraidah. Lalu rombongan sahabat itu pergi, dan sesampainya di jalan, ketika asar sudah mau berhenti, mereka berdiskusi. Kalau bahasa kita sekarang, bro, ini udah jam 5, dikit lagi maghrib. Allah kan memerintahkan kita untuk tepat, kalau sholat itu tepat, nggak boleh tunda-tunda. Yang satu grup lagi enggak begitu kan, tapi Rasulullah sudah bilang jangan sholat asar sebelum kita sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka terpecah menjadi dua. Yang satu mereka sholat di dalam perjalanan, dan yang satu ulang lagi mereka meneruskan perjalanan sampai di Bani Quraidah, dan kurang lebih mereka sampai di sana itu setelah Isya. Jadi sudah pernah di zaman Rasulullah sholat asar itu dikerjakan setelah Isya. Itu pernah digabung Isya, Maghrib dan Isya, asar, Maghrib dan Isya. Tapi itu tidak berlaku untuk sekarang, kecuali kalau yang mendesak kita diserang musuh sampai gitu mungkin. Tapi kalau itu dijadikan dalil untuk kita
menggabung sholat yang sedikit banyak itu tidak tepat. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah itu adalah jelas sekali Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak sholat asar di perjalanan, tapi anak sahabat ada yang tetap melaksanakan juga di perjalanan. Dan sesampainya Rasulullah di Bani Quraidah, maka para sahabat pun mengadu, ya Rasulullah, tuh dia tuh gak dengar apa yang kamu pesankan. Engkau sudah jelas-jelas berpesan bahwa jangan kau sholat asar di perjalanan, tapi mereka tuh sholat asar tuh di jalan. Nah, satu lagi juga dengan dalil, ya Rasulullah bukan kalau sholat itu nggak boleh ditunda-tunda. Akhirnya Rasulullah pun hanya tersenyum. Beliau tidak menyalahkan yang satu dan dia menyalahkan yang satu juga. Masing-masing punya punya hujah, punya dalil yang itu sama-sama insya Allah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika kita mempelajari satu amalan, suatu ibadah di mana di situ terdapat banyak hadis, atau mungkin satu hadis juga bisa ditafsirkan masing-masing, itu sesungguhnya dari zaman Rasulullah SAW pun sudah terjadi yang demikian. Maka bagaimana kita menyikapi perbedaan itu, asalkan itu berdasarkan dari kita mengikuti imam-imam, terutama imam 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, yang terakhir Imam Hambali. Insya Allah itu semua akan tetap bermuara pada Rasulullah SAW, dan semuanya itu insya Allah benar. Hanya saja yang diajarkan oleh para imam adalah kita mengikuti mengikuti salah satu mazhab. Tidak boleh saya dengan seenaknya saja mencampur mazhab, apalagi dengan niatan kita ngambil gampangnya saja. Itu yang tidak diperbolehkan. Lalu banyak sekali, masih banyak sebenarnya yang contoh-contoh bahwa perbedaan itu sejatinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika nantinya apa yang saya sampaikan itu berbeda dengan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari, maka itu tidak mengapa. Itu bukan berarti yang ini sesat, yang ini kurang benarnya itu atau bagaimana. Yang penting kita sudah berusaha sama-sama belajar, berusaha sama-sama memperbaiki, terutama sholat adalah, kita sudah tahu bersama, sholat adalah tiang agama, sholat adalah hal pertama yang nanti akan disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mari sama-sama kita bersemangat untuk mempelajari dari awalnya, dari wudunya, dan juga gerakan-gerakan sholat kita. Mari sama-sama kita senantiasa untuk memperbaikinya, sehingga dengan kita melaksanakan sunnah wudu, sunnah sholat, maka ibadah kita akan semakin baik, gerakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan semakin baik, dan juga kita usahakan apa yang kita sudah pelajari, sunnah-sunnah yang kita ketahui kita laksanakan, karena kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Kita usahakan tiap sholat itu adalah sholat terbaik yang kita bisa laksanakan, karena tidak ada jaminan setelah sholat subuh ini nanti kita akan bertemu dengan sholat zuhur dan lain sebagainya. Maka kita usahakan kita perbaiki semua ibadah kita, yang insya Allah muaranya adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kelak jika dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dipanggil dengan kondisi, dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak Baik, kita bahas bersama-sama syarat sah sholat. Kita mulai dari syarat sah sholat, kemudian nanti jika masih ada waktu, hal-hal yang membatalkan sholat. Baik Bapak Ibu, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syarat sah sholat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu melalui urutan berikut. Melihat langsung masuknya waktu secara yakin. Ini adalah orang-orang yang diberikan ilmu falak, ya, ilmu melihat bulan dan sebagainya. Ini
kalau melihat langsung seperti itu. Tapi kalau bagi kita adalah yakin, misalnya di sini ada jam masjid yang insya Allah valid, bisa dipertanggungjawabkan, maka kita sudah harus mengetahui dengan yakin bahwa itu sudah masuk misalnya subuh, sudah masuk zuhur dan lain sebagainya. Ini ada beberapa urutan sebenarnya, cuman ini mungkin bukan level kita ya, jadi seperti melihat bulan atau lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah yang paling yang kita bisa beri pelajaran adalah mengetahui dengan yakin masuknya waktu sholat, bisa dengan atau kita sudah mendengar muadzin yang sudah mengadakan adzan, maka kita baru sah sholat kita. Kemudian menghadap ke Ka'bah. Jika ini mungkin Ustaz Tommy, Ustaz Hadi dan Ustaz Raswan yang sudah pernah umroh, jadi mungkin ini beliau yang lebih tahu sebenarnya. Jadi ketika di sana memang harus benar-benar menghadap ke Ka'bah, ya. Harus benar-benar sesuai, harus menghadap ke Ka'bah. Tapi bagaimana dengan yang di daerah lain atau di sini misalnya, mungkin bisa dengan aplikasi. Alhamdulillah kalau masjid kita insya Allah sudah tepat arah Ka'bahnya, jadi tidak perlu dimiring-miringin lagi. Kadang-kadang kan kita ada melihat jamaah yang madhabnya sudah ke sini, tapi sajadahnya tuh suka dimiring-miringin gitu. Nah, ketika insya Allah kalau di sini insya Allah sudah waktu pembuatan juga sudah diukur ya Pak ya, sudah insya Allah sudah sesuai dengan arah Ka'bah. Tapi sebenarnya saya pernah melihat itu ada sertifikasi dari Kemenak atau MUI kalau salah. Saya pernah lihat di Parau itu MUI ya Pak. Iya, itu ada tempel di dinding masjid itu bahwa ini arah Ka'bahnya sudah tersertifikasi, jadi sudah sesuai. Mudah-mudahan mungkin kedepannya kita bisa mengusahakan itu. Mungkin ini ahlinya, nah kan baru mau saya jawab udah bisa, saya colek udah bisa ya. Kita serahkan pada ahlinya. Oh, siap. Ini untuk memastikan saja. Kemudian tidak ada penghalang. Ini kalau sana ya. Kemudian ini yang untuk sholat berdiri atau duduk kita menghadapkan dada. Untuk sholat berdiri dada kita menghadap ke kiblat. Kemudian bagaimana dengan orang yang sakit, tidurnya miring, jadi miring itu menghadapkan dada dan wajahnya. Kalau bilang bisa miring, bagaimana yang tidak bisa miring? Bagaimana yang bisanya hanya terlentang? Maka posisinya kalau di sini kepalanya di sini, kakinya di sini. Jadi telapak kakinya itu menghadap ke kiblat seperti ini. Mukanya juga menghadap ke kiblat. Mungkin bisa agak ditinggikan dengan bantal gitu ya. Menghadap kiblat. Itu bagi orang yang sakit, terlentang itu seperti itu, menghadapkan wajah dan dua telapak kakinya ke Ka'bah. Kemudian syarat selanjutnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan kita mandi wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah suci dari najis, baik itu baju maupun badan kita, atau mungkin tempat yang kita pakai untuk sholat. Ketika di sini kadang-kadang saya lihat ada yang sering itu kotoran cicak ya. Itu kadang-kadang kita melihat kotoran cicak, maka sebisa mungkin kita bersihkan dulu kotoran cicaknya itu, kemudian baru kita sholat di situ untuk memastikan bahwa itu sholat tempat yang kita pakai untuk sholat adalah tidak yang terkena najis. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat dengan sesuatu yang dianggap bisa menutupnya, yaitu dengan kain atau dan lain sebagainya. Menutup aurat menghalangi warna kulit dari pandangan mata. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui sholat yang wajib. Jadi kita sudah paham betul sholat wajib kita ada 5, mulai dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian tidak meyakini salah satu rukun sebagai sunnah. Nanti kita akan bahas bersama rukun-rukun sholat.
Kemudian itu tadi syarat sahnya sholat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah meninggalkan syarat syarat syah atau rukun, syarat dari suatu rukun atau syarat sah sholat berjamaah. Jadi ketika ditinggal salah satu rukunnya, misalnya tasyahud akhir, kita tidak tasyahud akhir atau salam atau tidak membaca Al-Fatihah, itu hukumnya batal salat kita. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan dua huruf atau satu huruf panjang atau satu huruf bermakna dengan niatan bergurau. Ini yang kadang-kadang anak-anak kita, teman-teman kita ini masih sering saya lihat sering bergurau, sering bercanda. Ini yang sebenarnya sudah membatalkan salat. Dan kalau saya lihat di sini anak-anak itu ini ketika mereka merasa sholat itu satu rakaat batal, bukannya membatalkan terus takbiratul ihram lagi, tidak, tapi menambahnya lagi. Misalnya dia merasa bergurau, bercanda di 2 rakaat, misalnya sholat zuhur mereka tambah lagi 2 rakaat, jadi seolah-olah menjadi 6 rakaat. Ini yang masih anak-anak kita masih harus sama-sama kita beri pengertian. Jadi ketika sholat itu bercanda atau gerakan sholat yang di sini nanti disebutkan, salah satu yang membatalkan adalah gerakan anggota tubuh kita selama 3 kali berturut-turut. Jadi bukan selain mata, jari, bibir, telinga, dan lidah. Selain itu, maka ketika misalnya begini, gatal di sini, pun gatal lagi di sini, pun gatal lagi di kaki. Ini sudah 3 kali. Ini sudah membatalkan sholat. Seperti itu. Tapi bagaimana dengan gerakan tangan, misalnya menggaruk dengan begini, itu tidak apa-apa. Atau dikasih jeda, misalnya benar-benar gatal itu, bagaimana kita garuk dulu di sini. Misalnya ada gatal lagi, kita berhenti sejenak, seukuran tumaninah, yaitu seukuran kita membaca tasbih subhanallah. Berhenti sejenak, kemudian baru dipindah ke tempat lain, misalnya itu gatal. Tapi sekali lagi tidak bermaksud untuk bergurau, bahwa itu memang merasa ada sesuatu yang utuh, ada yang gatal atau yang sebagainya. Kemudian ini juga disebutkan di sini mengucapkan dulu atau lebih untuk mengeluarkan dahak ketika kita batuk, pengen keluar dahak di itu sampai yang itu sebenarnya sudah membatalkan. Kemudian juga berbicara menggunakan ayat Al-Quran tanpa niat hanya niat untuk berbicara, tapi tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran. Ini penjelasan mungkin iseng aja. Jadi kita baca, misalnya kita lagi berjamaah iseng, atau mungkin misalnya sedang rukuk iseng-iseng kita tambahin dengan bacaan Al-Quran apa yang kita hafal, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang tadi adalah bergerak dengan sengaja tanpa uzur mendesak selama sebanyak 3 kali berturut-turut, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian melompat, atau di sini dijelaskan adalah gerakan yang sangat kuat. Salah satunya mungkin melompat, atau mungkin kita juga misalnya di sini juga sering saya lihat anak-anak kita itu kadang-kadang sudah takbiratul ihram, setelah itu dia keluar gitu, atau mungkin bisa jadi sebelahnya kita itu batal. Jadi bagaimana untuk merapatkan safnya juga tidak langsung 3 kali, misalnya lebih dari 3 kali gerakan, misalnya kita melangkah misalnya agak jauh 1, 2, 3, 4, itu tidak ya, kita maksimal 3 kali gerakan. Satu gerakan misalnya kita geser kaki kita, berhenti sejenak, satu gerakan lagi. Itu pun juga sama dengan ketika kita sholat berjamaah 2 orang, hanya imam dan 1 makmum. Posisinya biasanya kan dekat gitu ya. Nah, ketika ada jamaah lagi, 1 lagi yang datang dan biasa dicolek itu bagaimana cara mundurnya, itu juga tidak boleh sembarangan, tidak main langkah-langkah sampai
apalagi sampai di sini juga 3 kali dulu itu bisa membatalkan sholat. Melangkah ke belakangnya sampai 4 kali, 1, 2, 3 itu ada tata caranya bagaimana maksimal 3 kali atau seperti jeda dulu, mundur dulu sedikit dan berarti syukuran tumanina, berarti syukuran menjawab subhanallah sebentar, baru mundur lagi, itu seperti itu yang diajarkan di kami. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah makan atau minum banyak walaupun tidak sengaja, atau makan sedikit tapi disengaja, itu juga membatalkan sholat. Itu ya mungkin sebagai pembuka pertemuan kita. Mudah-mudahan ke depan kita kalau masih dikasih kesempatan juga, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama berdiskusi di sini untuk kembali dengan niatan memperbaiki ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin baik sehingga tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan kita dengan sesama manusia juga akan semakin baik, karena indikasi bagaimana ibadah kita itu semakin baik adalah baiknya hubungan kita dengan sesama, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, meringankan langkah kayak kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa memperbaiki dan menambah ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu mungkin bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Mungkin cara penyampaiannya atau apa yang kurang baik, kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, maaf sebesar-besarnya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sedikit pengetahuan saya, sedikit ilmu saya sudah sering berada di depan, sering menjadi imam, sering memimpin ini itu. Saya sebenarnya atau berarti kadang-kadang sampai rumah itu, ya Allah, ini saya masih begini tapi masih sudah sering ke depan saja. Jadi kembali saya mohon ampun, saya mohon maaf kepada bapak sekalian. Saya akhiri, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.